Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullah. kami dari podcast Ansor Giri yang malam hari ini sengaja ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan. Kalau Ansor biasanya Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat ya, semuanya untuk saling berbagi informasi dan juga opini atau juga saran, usul, bisa juga nanti ada dialog ya. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, bisa dikatakan bintang tamu, yaitu siap. sahabat Haris Budi Utomo. Nah, beliaunya ini adalah sebagai Ketua PAC Ansor Kecamatan Giri. Siap, siap, siap. Apa kabar Mas Haris? Siap, Apa alhamdulillah. kabar sahabat Haris ya? Iya. Siap, alhamdulillah. Baik, sahabat Rizal. Wah, luar Baik ya, gimana biasa. perjalanan lancar? Alhamdulillah perjalanan dari Giri sebelah barat ke timur, wah, tidak ada halangan alhamdulillah di podcast Angsor kita kali ini alhamdulillah baik-baik semuanya. Alhamdulillah ya. Eh, Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi, kira-kira kegiatan narasumber kita ini apa sih? Gitu? Ya, masih alhamdulillah bisa bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, Hmm, sahabat Rizal, ya ngajar, kemudian dan aktivitas sosial lainnya Oke, di masih di wilayah Banyuwangi ya ya untuk masih kegiatannya di ya. wilayah Kecamatan Giri dan di sekitar Banyuwangi saja. Mhm. Nah, ini kan sekarang jabatannya sudah menjadi ketua nih, ketua GP Ansor Kecamatan Giri ya. Siap, siap, Ini siap. Kecamatan Giri kan kita udah tahu udah meliputi atau membawai 6 ranting ya. Iya, 6 nama ranting. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini sahabat Haris untuk pengalamannya sebelum jadi ketua Ansor kira-kira apa aja nih? Iya. Jadi sebelum diangsor di Hmm? IPNU sahabat di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Hmm. tahun 2011 mengabdi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sampai dengan tahun 2018 ya apa namanya menimba ilmu di sana, kemudian bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan kader-kader IPNU ya, Hmm. pemuda-pemuda IPNU, pelajar-pelajar di Kecamatan Giri dan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi Berarti ini udah mulai ini ya, melalang buana ya. wah Tapi ya Ibnu ini di bawah juga ya, di bawah iya kala IPNU ini ya. IPNU itu adiknya Ansor, Oh, adiknya adiknya Ansor. Ansor ya. Hmm. Oke, kalau Ansor Giri sendiri untuk saat ini bagaimana kabarnya nih? Apakah ada banyak-banyak kegiatan atau apa? Ya Seperti apa? di Ansor Giri sendiri ini ya alhamdulillah hari ini sudah mulai bergeliat sahabat Rizal Hmm? dan saya sapa sahabat-sahabat Ansor Giri di seluruh ranting ya. Ada kita meliputi ada 6 desa atau kelurahan Hmm. ya. Jadi 4 kelurahan 2 desa. Kemudian ya dengan kegiatan-kegiatan keangsoran Hmm. dan kegiatan ranting, kemudian kegiatan PAC itu sendiri Hmm. sahabat Richard. Baik. Lumayan sih. Kalau kita sih sebagai orang umum nih, Iya ya, orang umum, siap-siap. saya juga orang umum nih. Kita itu nganggapnya itu Ansor itu sebagai organisasi ya cuma tahlilan, jamiah, kemudian kumpul-kumpul. Kalau menurut sahabat Hari sendiri gimana nih kalau di Ansor Giri? Iya, ya memang tanggapan atau anggapan daripada masyarakat pada umumnya Hmm? sahabat Rizal ini Angsor itu identiknya dengan selawatan, tahlilan kan gitu Hmm? ya, pertemuan di desa-desa gitu kan. Itu tidak keliru dan itu memang jadi agenda kultural Angsor Hmm? dan itu memang diharuskan untuk Angsor berkegiatan seperti itu karena di samping untuk konsolidasi keagamaan ya kan, di situ di pertemuan ranting dengan adanya tahlilan itu kita bisa ketemu sahabat-sahabat kita yang satu lingkungan Hmm. 1 minggu sekali kan gitu kan biasanya kita Yang ada. belum kenal akhirnya kenal Iya, gitu ya. akhirnya kenal. Biasanya kita ada yang sibuk sekolah, kuliah, kerja, kemudian ngurus anak, istri dan lain sebagainya. Ini ada momen di situ 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali berkumpul dengan sholawatan, dengan tahlilan. Di situ nanti ada
apa ya, nilai silaturahim ya gitu ya. Kalau tempatnya sendiri pindah-pindah atau stay di satu tempat aja, ini gimana? Ya, kalau kegiatan ranting itu pindah-pindah sahabat. Jadi kegiatan ranting ini misalkan di Ranting Penataban ini ya, yang ya, saya contohkan salah satunya ya dari musola ke musola ya. Jadi pindah-pindah tempatnya. Kalau kita menyebutnya biasanya anjang sana, gitu. Ke sana, Anjang sana. mantap. Kemudian nih, kalau saya dengar nih Mm-mm. histori dari Ansor sendiri, itu bahwasanya itu Ansor itu lahirnya atau berdirinya itu dari Banyuwangi. Betul. Dari Banyuwangi. Mungkin bisa dijelaskan ini, sahabat Haris. Iya. Jadi Ansor ini adalah organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama yang di bawah naungan NU Hmm. yang jadi badan otonom ya istilahnya itu adalah kita jarang untuk menguak ini kadang-kadang. Nah, ternyata Ansor itu berdirinya di Banyuwangi. Ya, tanggal 24 April 1934. 24 April Iya, 1924 ya. 34. 34. Iya. Nih harus dicatat nih loh sahabat-sahabat Ansor Mm-mm. sekalian, harus paham nih tanggal berdirinya Ansor di Banyuwangi Nah, ya. letaknya sahabat Rizal Hmm. itu kemarin kita kita sowan ya, kita ziarah makam yakni di makamnya Mbah Yai Soleh Lateng. Jadi sahabat-sahabat di rumah ini harus tahu bahwa ternyata Ansor itu yang menjadi penyokong terbesar di negara Republik Indonesia dalam kaitannya itu kenegaraan itu adalah berdirinya di Banyuwangi. Ya, sehingga masa kita orang Banyuwangi satu tidak tahu itu, yang kedua masa kita tidak mau ikut Ansor ya. Sedangkan ulama-ulama kita di Banyuwangi itu sudah mafhum dan sudah umum bahwa Mbah Yai Soleh Lateng adalah salah satu yang bagian mengesahkan gitu ya, yang biasa mengamini lah sebagai ulama di Kabupaten Banyuwangi. Jadi ini memang sahabat-sahabat kita nggak sekali-kali harusnya ziarah ke sana. Ziarah ke sana ya. Hadoroh ya, kirim Al-Fatihah dan lain-lain. Ya kalau tadi udah dijelaskan bahwasanya Ansor ini salah satu kalau di posisinya di NU adalah badan otonom ya. Iya, betul. Badan otonom di NU. Kalau menurut sahabat Hari sendiri seberapa strategis sih posisi Ansor sebagai badan NU ini? Iya, betul. Jadi posisi Ansor di NU itu adalah di bawah NU. Jadi kalau di laki-laki, kalau di pemuda, pertama itu ada Ibnu sahabat Rizal. Jadi Ibnu itu ya kisaran 12 sampai 27 tahun. Kemudian nanti naik lagi di Ansor. Kemudian setelah Ansor ini di NU. Kemudian juga seperti itu, mungkin ada putri ya, yang putri. Kalau putri ini pertama di PPNU, yang kedua di Fatayat, yang ketiga di Muslimat. Ini adalah jenjang kaderisasi yang menurut kita itu sangat positioning sekali kalau di Ansor ya. Karena bisa dilihat di beberapa daerah ketika NU-nya itu kuat dan berdiri tegak, kemudian berinovasi dan banyak kegiatan, mesti alumninya itu mesti pengurus NU-nya itu adalah alumni dari Ansor sendiri. Nah, kita tahu ketua MWC NU kita, Bapak MWC NU Giri, yakni Bapak Solehin itu juga mantan ketua GP Ansor Kecamatan Giri. Ya, jadi ada ibaratnya seperti ini, ada perkataan seperti ini. Ansor hari ini itu adalah wajah NU masa depan. Jadi kalau Ansor hari ini kurang bergreget, maka NU masa depan juga akan seperti itu. Bisa dipastikan bisa greget. Iya, kurang ya? greget. Karena apa? Karena kaderisasinya NU itu ada di Ansor. Bagaimana kita itu PKD, bagaimana kita itu menggerakkan teman-teman yang ada di ranting, kemudian kita mengkonsolidasi dan lain sebagainya. Baik, kalau kita berbicara Kecamatan Giri nih, sahabat Haris, ini kan ada 6 desa kelurahan yang mungkin permasalahannya juga cukup konflik, kemudian problemnya karakteristiknya masyarakat juga banyak sekali ya. Betul. Ini kita mau gimana sih kiat-kiatnya untuk sahabat Haris sebagai ketua untuk bisa menyatukan, bisa ini kepada sahabat-sahabat sendiri. Oke. Jadi kita ketika pertama kali rapat kerja ya sahabat Rizal ya, ketika kita terpilih menjadi ketua Ansor, kemudian kita melakukan rapat kerja. Jadi kita ketika rapat kerja itu menentukan skala prioritas yang mau kita bangun lah, bahasanya seperti itu.
yang mau kita bangun apa saja. Nah, tercetus di situ ada 3 hal. Yang pertama adalah ranting, yang kedua adalah program kerjanya menghidupkan ranting, kemudian berinovasi. Yang kedua adalah program kerjanya revitalisasi Rijalul Ansor, merevitkan kembali ya, memvitalkan kembali Rijalul Ansor. Yang ketiga adalah kebangsaan. Yang pertama adalah di ranting kita turun ke bawah untuk membentuk ranting-ranting, kemudian ranting itu kita kasih solusi untuk mengadakan pertemuan 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan. Itu berkumpul ya tahlilan semacam itu. Kemudian yang kedua adalah Rijalul Ansor. Nah, Rijalul Ansor ini adalah salah satu ikon kita di PAC Giri. Kita mengambil ulama-ulama mudanya, sahabat Rijal. Jadi ketua Rijalul Ansornya adalah sahabat Ahmad Munif, ya. Beliau adalah salah satu tokoh muda, ulama muda. Kemudian beliau juga alumni daripada Lebanon, ya, Timur Tengah. Nah, ini kita adakan namanya Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Jadi kita 1 bulan sekali datang ke ranting-ranting, kita adakan sholawat bersama, kita di sana ketemu, kemudian ada konsolidasi dari hati ke hati, ketika kita bertemu ada nilai silaturahimnya. Jadi ketika kegiatan Rijalul Ansor itu 1 bulan sekali, sahabat-sahabat sekalian bisa nanti datang. Tidak hanya pengurus Ansor, tapi semuanya pemuda, semuanya yang ada di daerah setempat itu boleh hadir di sini. Boleh hadir ya. Nah, itu untuk kita bersosialisasi Ansor lewat pengajian. Kemudian yang ketiga adalah kebangsaan, sahabat Rijal. Jadi waktu kita awal itu kita mengevaluasi kebangsaan, ternyata kebangsaan ini tidak merata di seluruh desa. Jadi kita melakukan akselerasi program, kita mengadakan namanya programnya itu latihan gabungan. Jadi latihan pra-pelatihan, mohon maaf, pra-pelatihan. Jadi belum diklatsar, kan harus kalau mau ikut Bangsar kan harus diklatsar. Nah, ini tidak diklatsar, tapi kita adakan pradiklat. Nah, pradiklat itu sebanyak 3 kali, sahabat Rijal. 3 kali kita mengundang Polsek, kita mengundang Koramil ya, untuk memberikan pengetahuan itu. Dan alhamdulillah hari ini ada 30 Bangsar baru dan sudah berseragam dan itu sudah merata di Kecamatan Giri. Dan lebih bahagianya kami ketika Bangsar itu bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kecamatan Giri. Dan sekarang ini saya dengar-dengar di bawah itu kalau pengajian tidak ada Bangsar itu kurang rame katanya. Jadi indikator ramenya pengajian itu ketika ada Bangsar sekarang. Bangsar, ya. Jadi alhamdulillah Bangsar sekarang sudah ada dan kemudian sudah 60% lebih kita Bangsarnya sudah diklatsar. Seperti itu. Baik, ternyata Bangsar bukan hanya untuk keamanan saja, sahabat, bahwa Bangsar juga sebagai tim hura-hura nanti, sebagai tim penyemangat ya. Iya, tim penyemangat. Mungkin terakhir ini sahabat Haris, mungkin ada yang disampaikan kepada kader Ansor atau juga kepada pemuda yang belum tergabung di Ansor, ada pesan yang disampaikan, silakan. Oke, sahabat-sahabat pemuda di seluruh Kecamatan Giri, wabil khusus di Kabupaten Banyuwangi, kita ketika ikut Ansor itu ada 3 hal pesan. Yang pertama adalah ketika kita ikut Ansor, kita andil untuk membantu pemerintah dalam hal mencegah kegiatan-kegiatan negatif daripada pemuda. Jadi ketika ada Ansor di daerah itu, insya Allah akan meminimalisasi kegiatan-kegiatan yang negatif di dalam kegiatan Ansor itu sehingga menjadi positif. Remaja, ya? Termasuk kenakalan remaja, sahabat Rijal, ada HIV dan AIDS itu sampai hari ini Mas tidak kunjung selesai seperti corona kan gitu kan ya. Kalau corona kan berlevel-level. Ini HIV ini nggak ada levelnya sampai hari ini. Kita terus ini menggalakkan Ansor juga peduli dengan HIV dan AIDS, penanggulangan narkoba dan sebagainya. Jadi yang pertama itu, yang kedua, kita ikut Ansor ini bukan gaya-gayahan, tapi kita ikut Ansor ini adalah bagian daripada penerus ulama, ya kan? Penerus warasatul anbiya, ya. Penerus daripada petuah-petuah ulama kita dan dakwah daripada Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan-kebaikan kan seperti itu ya. Jadi kita ikut Ansor berarti kita untuk ikut berdakwah, ya, berdakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah kita ikut Ansor ini adalah bagian daripada menghidupi
menghidupi organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kita mempersiapkan diri untuk menjadi nantinya ketika kita sudah umur NU ya, kita bisa menjadi pengurus MWC, kemudian bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Kita tahu bahwa di sosial masyarakat itu kalau tidak ada NU, saya nggak tahu apa jadinya. Bisa ada Islam radikalisme kan gitu, yang biasa ngebom gitu kan. Kemudian ada kenakalan remaja. Jadi adanya Nahdlatul Ulama di daerah itu bukan untuk apa-apa sebetulnya, tapi untuk kebaikan sosial di masyarakat dan tentunya untuk membantu pemerintah. Maka dari itu sahabat-sahabat Angsor di wilayah Kecamatan Giri, mari ikut gabung di Gerakan Pemuda Angsor di Kecamatan Giri. Terakhir sahabat Rizal, Ya silakan. ya terakhir ini ada kartu Angsor. Tanda anggota, Iya, kartu tanda anggota. Mas Rizal sudah punya ya? Udah. Udah ya. Udah. Proses semua. Sahabat-sahabat seluruh Kecamatan Giri silakan menghubungi sahabat-sahabat ranting untuk membuat KTA Angsor ini, dan semuanya insya Allah teman-teman dari PAC akan turun ke bawah, yakni sahabat Irfan nanti yang akan jadi entry data itu membuat Kartanu, dan insya Allah ini tidak insya Allah tapi ini gratis. Itu terakhir Mas Rizal. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya yang sudah menyempatkan diri di acara podcast pada malam hari ini. Awalan. Kita nanti next ada topik-topik dan juga agenda lain yang kita akan bahas di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.